Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bertemu kembali bersama saya. Kali ini tamu saya adalah seorang bidan yang sudah mara melintang, saya bahasanya, yang sudah senior lah kayaknya ya. Saya kenal nama beliau itu kayaknya sudah lama terbaca-baca, tapi alhamdulillah pernah sekali dipertemukan waktu itu. Saya undang untuk mengisi tentang sistem reproduksi di SMP IT Ibu Harapan Bengkalis masa COVID. Baik, kita kenalan langsung ke Ibu Bidan Safrarita Kurniasi, STR Kebidanan. Betul Ibu? Betul. Boleh Ibu sapa sebentar dan perkenalkan diri sedikit Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Safrarita Kurniasi, STR KEP. Pada saat ini saya dipercayakan sebagai Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Bengkalis periode 2018 sampai 2023. Saat ini saya bertugas di UPT Puskesmas Bengkalis. Mungkin sebelumnya juga saya pernah bertugas sebagai bidan di desa. Saya pernah bertugas di rumah sakit umum. Saya pernah bertugas di dinas kesehatan. Dan alhamdulillah saat ini saya bertugas di UPT Puskesmas Bengkalis sebagai bidan koordinator UPT Puskesmas Bengkalis. Oke, insyaallah kan bener kan, banyak pengalaman berarti ya Bu. Sudah berapa lama jadi bidan Ibu? Dari tahun 1999 saya melayani atau pertolongan atau memberikan pelayanan di bidang kebidanan ini sampailah saat ini 20 tahun lebih dah Bu 20 tahun lebih seperti itu. Nak tahu sikit Bu, sikit ya cerita. Banyak boleh. Banyak boleh. Apa selama praktek itu banyak sekali kejadian atau yang datang itu adalah anak-anak di bawah umur, betul itu Bu? Ya. Jadi untuk saat sekarang ini kita kan puskesmas itu kan melakukan pemeriksaan untuk calon pengantin gitu kan. Jadi yang diperiksa itu kesehatan mereka baik untuk penyakit menularnya, kemudian kondisi hemoglobin kalau untuk calon wanita kan, jatin wanita, kemudian untuk kehamilannya. Nah, jadi itu miris sekali kalau kita melihat bahwasanya tidak ada malunya lagi dan tidak ada segannya lagi, dan kejadian ini sungguh-sungguh sudah merebak-rebak jadi ya. Jadi artinya itu kan ada apa gitu. Bahkan saya bertanya, mereka merasa seperti hal yang bukan memalukan. Jadi santai saja mereka menjawab gitu kan. Jadi sangat banyak anak-anak di bawah umur ya, di sekitar 18 tahun, 17 tahun, 15 tahun ya sekarang mereka hamil. Coba bayangkan kaitannya dengan nanti stunting. Nah, jadi stunting ini kalau sudah nanti ibunya itu di bawah umur, kemudian tentu nanti ibunya itu biasanya kekurangan energi kronis ya, lingkar lengannya tentu kecil. Nah, kemudian anemia itu jelas terkadang. Nah, kalau itu dia nanti hamil akan menghasilkan generasi yang berisiko stunting ya. Jadi seandainya dari hulunya itu tidak kita cegah, anggaplah kita di posyandu menimbang, mengasih makanan anak-anak yang berisiko stunting, bantuan makanan, tetapi pencetak stunting itu marak, tentu stunting tidak dapat diturunkan. Jadi kalau begitu balik lagi ke keluarga. Jadi masalah-masalah daripada kehamilan di luar nikah, kehamilan yang tidak diinginkan, seks bebas, itu balik lagi kepada keluarga. Jadi keluarga itulah yang sebenarnya muaranya yang memang harus kita
kita kuatkan lagi, ya kan, seperti itu. Hulunya itu berarti Bu ya, Dahulunya keluarga. seperti itu. Nah, kadang-kadang orang tua mereka mengizinkan saja anaknya berjalan dengan lelaki, dengan catatan lelakinya mereka itu kenal, dan mereka meminta pamit dan mereka mengizinkan pergi. Nah, seperti itulah yang sering terjadi kehamilan. Orang yang dikenal, orang yang diizinkan, malah itu yang menghamili. Seperti itu yang kita jumpai dan seperti itu yang kita sering tanyakan. Apakah orang tua mengenali laki-lakinya? Mengenali. Apakah orang tua ada dia datang ke rumah orang tua minta izin? Ada minta izin. Jadi seperti itu sekarang. Memang tak salah kalau orang tua dulu-dulu tuh bukan main marah ya Bu ya kalau anak dia Ya, betul. pacaran gitu ya. Artinya saya punya anak juga, laki-laki sama perempuan. Tentu saya cukup khawatir dengan hal ini. Karena anak orang kita nampak, anak kita orang yang nampak kan seperti itu. Tetapi kami berkuat setenaga lah untuk agar anak-anak kita ini kan terarah gitu kan Bu. Memang harus bersusah payah nampaknya tuh. Mungkin kalau pulang malam atau apa kan mulut kita kan seringlah Betul, harus cerewet memang. cerewet rupanya kan, harus tak bisa juga, dia kan namanya anak-anak gitu Betul. kan. Kadang-kadang mereka dengan situasi sekarang kan lihatlah Bu, dia kan tempat-tempat nongkrong banyak, Betul. tempat-tempat hiburan banyak. Coba bayangkan kami nak keluar kita mana nampak terkadang kan. Tetapi apa yang bisa kita ingatkan kepada anak-anak, saya tetap tegas dengan anak-anak bahwa pacaran itu haram hukumnya. Bukan dari mama tetapi memang dari Allah yang mengatakan itu haram. Titik. Seperti itu. Ya kan, seperti itu yang bisa kita. Tapi kalau kita orang tua bilang nak berjalan nak di malam minggu, tak keluar, kita memancing kan. Jadi anak ragu. Tak salah dia, dari Bu. boleh jadi tak boleh. Itu seperti itu. Gitu. Jadi sebelum kita masuk ke stunting lagi ya Bu ya, kan tadi penyebabnya salah satunya adalah nikah dini juga gitu kan. Apakah ada apa namanya ya, kan Ibu buka praktek juga gitu kan, ada nggak yang datang gitu dan itu apa namanya, ibu-ibu muda nikah dini gitu, apakah bayinya itu misalnya ada kekurangan sesuatu atau apa gitu Bu? Pengalaman Ibu? Pengalaman ya jelas jumpa. Jadi terakhir sekali saya pernah kemarin kedatangan dari pasien yang usianya 12 tahun. 12 tahun Ibu? 12 tahun. Allahu Akbar, la haula wala Anaknya quwwata sangat kecil sekali, Astagfirullahaladzim. ya kan. Jadi pada waktu itu dia disarankan untuk melahirkan di rumah sakit karena mengingat umurnya baru 12 tahun. Nah, anak itu sangat kasihan ya, karena apa? Karena waktu itu katanya dia dipaksakan untuk melayani laki-laki, dan laki-laki itu tinggalnya di rumahnya sebagai keluarga angkat. Jadi seperti itu ya. Keluarga angkat dari misalnya keluarga dipercaya, tetapi ternyata itu tadi memang sungguh sangat mengerikan, tidak menyangka. Jadi hamil. Nah, jadi hamil itu tentu kecil ya, karena bayinya ibu anak 12 tahun gitu. Gizinya Itu belum tamat SD enggak? dia kelas 1 tak salah. Satu Kelas SMP. 1, mau masuk kelas 1 SMP, tingkat SMP lah gitu kan. Jadi pas waktu itu kan dah disarankan untuk lahir di rumah sakit. Nah, tetapi dia tidak sempat ke rumah sakit gitu. Dia ke rumah saya. Dia cuma panik juga saya kan. Panik dalam arti katanya itu kalau terjadi kematian ya tentulah di klinik saya kan gitu, ya kan. Udah itu kan bayinya itu seperti apa kecil gitu kan. Nanti kan kita kan harusnya di fasilitas yang di rumah sakit Lebih lah itu lengkap kan. gitu, Nanti kan di sana kan langsung ditangani kalau bayinya kecil gitu kan. Jadi pada waktu itu ya saya tuh udah nelpon dokter, gimana nih dok? Ini tak bisa lagi diantar gitu kan. Tak harus saya tolong lah nih, saya bilang gitu kan. Maksudnya tuh tak salah saya lagi, nanti jangan disalahkan kita tak mengantar. Tapi ini dah urgent nih, dah kepala dari depan ya, tak mau kan kita sambut gitu kan. Nah tapi itu bayinya lahirnya itu berat badannya kecil, kemudian ada kelainan pada kepala. Jadi kan pencetak yang seperti ini kan bisa meningkatkan angka kematian bayi, bertambah. Ya kan, derajat kesehatan di suatu bangsa itu ya, itu kan dinilai dari angka kematian ibu dan bayi. Nah, kalau itu terus meningkat dari yang ini tadi, itu tuh. Jadi kan bisa bertambah gitu kan. Jadi seperti itu, Bu.
saya menemui di bawah umur, kemudian yang bayinya itu berat badan lahir rendah seperti itu, anak-anak di bawah umur. Cuman kita kan kolaborasi sama dokter bahwa anak-anak di bawah umur ini biasanya persalinannya itu di fasilitas yang lebih lengkap komprehensif seperti rumah sakit. Nah, tetapi kebanyakan mereka ini kan malu. Mereka malah menutup diri. Periksa pun Iyalah, kadang mereka tentulah. tidak mau. Tentu Mereka malu. tidak mau datang ke puskesmas memeriksakan diri nampak orang. Justru ini yang kasihannya itu. Berbuat tak malu ya, Bu? Allahu Berbuat tak malu. Seperti itu. Padahal anak-anak usia itu macam mana? Tak terbayang, Bu. Saya tak terbayang usia 12 tahun. 12 Allahu tahun tu Akbar. tak terbayang, sedih ya Bu ya melihatnya tu. Sedih Ya ya. Allahu Akbar gitu. Seperti itu. Itu pasien Yang paling kecil loh, itu yang paling muda termuda, berarti, yang paling termuda lah ya. 12 Termuda, tahun. 12 tahun. Termuda. Allahu Akbar. Orang Bengkalis, Bu. Orang Bengkalis, Allahu daerah Akbar. kita. Seperti itu. Tak jauh rupanya. Tak jauh Itu rupanya. makanya Okey. itu seperti itu Bu. Itu antara ibu antara sedih dan panik dan Paniknya macam nak itu ketawa. kita membayangkan nih tertolong tidak dengan bayi yang kecil ini nanti di fasilitas kita gitu kan, karena kita dah tahu di awal bahwa dia berisiko betul kan, berisiko dengan ibunya HB-nya rendah, jelas perdarahan, kemudian usianya muda kan, seperti itu. Untuk bayinya tentu perjalanan kita ke rumah sakit nanti akan memakan waktu gitu kan, dan seharusnya mereka ada di rumah sakit. Tapi selamat kan, Bu? Selamat. Alhamdulillah. Setelah itu baru kita rujuk. Gitu. Setelah itu dirujuk ke rumah sakit gitu Iya. ya. Itu antara pengalaman yang mengerikan juga kayaknya, Ibu ya. Kalau kita persalinan alhamdulillah tidak hal yang mengerikan. Cuma kita yang mengerikan kematian itu. Kematian itu yang kita khawatirkan, yang kita takutkan ya. Karena kita dah tahu dari awal gitu. Itu yang saya khawatirkan. Terjadinya kematian gitu. Ya, memang kematian itu sudah ditentukan Allah, tetapi caranya kita itu kan rasanya kesal gitu. Kalau seandainya toh bisa ditolong di tempat fasilitas, ternyata kenapa harus di tempat kita misalnya seperti itu je Bu. Jadi pertolongan persalinannya kami ngerikan itu pertama ketika ibu anemia. Ketika ibu anemia kami sangat takut sebenarnya menolong ibu anemia, karena kita akan tahu bahwa anemia ini salah satunya nanti penyebabnya akan perdarahan. Perdarahan itu ngalir ke ekran gitu. Jadi itu ngeri. Jadi bayangan kita maunya selamat aja ibu dan anak gitu. Seperti itu aja yang hal-hal yang mengerikan seperti itu. Ada pengalaman menarik lain, Bu? Selama jadi bidan 20-an tahun gitu. Paling kemarin itulah saya waktu baru pendidikan bidan itu belum pernah nengok melahirkan, belum pernah nolong, belum pernah apa. Jadi kan saya baru tamat sekolah perawat, saya sekolah bidan 1 tahun tuh. Jadi di awal masuk sekolah bidan itu saya itu saya bilang teman-teman saya kalau hari Minggu mereka berjalan-jalan, nongkrong-nongkrong di laut, di pantai. Tapi saya ini tak mau, saya ingin belajar melihat cara orang melahirkan. Jadi di dekat asrama saya itu ada praktik seorang bidan senior, ramai pasiennya. Saya menghubungi ibu tuh, ibu nanti kalau hari Minggu bisa tak saya main-main di sini, belajar-belajar di sini. Ya, kan mana ada orang di hari Minggu Betul. mau seperti itu kan. Nah, tentu tak banyak ya nak berkawan sama kita gitu kan. Tak asik berkawan dengan kita kan, tak happy ya. Masa Minggu pun dihabiskan waktu itu. Nah, jadi waktu itu saya ingin cari pengalaman. Jadi alhamdulillah ibu itu menerima, bolehlah dek nanti bantu-bantu sini. Gitu, bantu-bantu Nancy, bantu-bantu lihat gitulah gitu kan. Jadi pada waktu itu ya saya menjaga klinik ibu itu. Nah, jadi pada waktu itu ibu tuh pergi. Ibu tuh bilang nanti saya pergi dulu. Pasien ini kayaknya belum mau lahiran. Nanti adalah waktunya saya pulang. Dia bilang kayak gitu kan. Jadi ya Bu katanya. Nanti kalau ada apa-apa telepon saya katanya. Ya, oke baik Bu, dia bilang gitu kan. Waktu itu kan kita kalau dikasih jajan kan senang tuh ya. Dikasih jajan, saya kasih jajan makannya kita udah senang. Bawa ke asrama gitu kan. Jadi jadi pas peninggalan ibu tuh tak sampai 1 jam, saya ingat saya tuh tak sampai 1 jam. Jadi pasien ini macam mana ribut yang datangnya tak tentu pasal nih, ibu itu dah mau meneran bayangkan itu. Ya kan? Jadi pasien tuh pasien Cina, orang Cina. Ibu tuh memang banyak pasiennya. Jadi saya bilang nih, kenapa Bu? Saya bilang perutnya sakit kayak mau ngedan. Aduh,
Mana dia kata, saya bilang gini bu, saya ingat ada seorang guru mengatakan ketika kita dalam situasi panik kita tenangkan diri kita baru kita bisa berfikir gitu. Betul. Bisa menenangkan diri kita. Macam mana nak menenangkan dengan situasi yang dah gawat? Bu, mana bu bidan tadi saya dah mau berak seperti ini. Panik kan kita kan. Jadi ya bu ke sini bu, saya seperti seorang yang dah berpengalaman. Yeah. Waktu itu saya dah tamat SPK, berarti dasar perawat dah ada. Cuma persalinan saya Belum pernah. tak pernah lah persalinan kan. Kita kan perawat tu dulu pun cuma nengok misal gitu kan. Tapi tak langsung. Jadi waktu itu dah saya mana kamar ibu ni untuk persalinan, saya bilang itu kan. Saya suruh masuk situ. Dah saya masukkan pasien tu berbaring atas tempat tidur, saya kunci. Kamar tu saya kunci. Saya tak mau keluarga melihat apa yang terjadi saya dengan pasien tu. Waktu itu yang saya lucu betul kan, karena saya tak mau nampaknya bodoh di depan depan pasien tu, walaupun saya menangis di dalam itu misalnya kan. Jadi keluarga tolong di luar. Seperti dewasa saya menyikapi seolah-olah saya bidan yang dah senior. Ibu tolong keluar biar saya di dalam semua pasien. Jadi sudah diberbaring itu kepala dah keluar. Allahu Akbar. Dan ketuban belum pecah. Jadi kepala itu bersampul dengan ketuban. Kayak mana tu bentuk tak nampak kepala. Bayangkan seperti itu Jadi saya bilang apa ni? Saya bilang itu kan. Biasanya kemarin nampak muka wajah kan, tapi ni licin aja kan. Kayak benjol-benjol gitu kan. Jadi saya koyakkan keluar baru nampak rambut ini itu. Kayak manalah ni teorinya seperti ini. Awak pelajari seperti ini. Tapi kan tak sama kan. Betul. Latih pantumnya awak belum gitu kan waktu itu kan. Jadi saya keluarkanlah, tarik aja waktu itu. Allahu Akbar. Jadi selamatlah. Alhamdulillah. Bayi itu menangis. Sampaikan nama dia dikasih nama Rita. Kan saya ada Ritanya. Masya Allah. Jadi menangislah bayi itu kan. Lutut saya waktu itu tak dapat didiamkan. Saya menangis, menggigil. Tak tahu menjagakan perasaan saya macam mana itu. Tapi ibu tu belum kata juga saya balik. bilang melampau bidan ni. Saya bilang mati saya tu. Ditinggal saya macam gini satu. Dan itu saya bersyukur. Saya dah dapat pengalaman. Betul. Menyambut bayi. Ya kan? Secara tidak sengaja. Secara tidak sengaja. Ini kan saya dah membayangkan. Tentu saya tidak bisa lebih pintar dalam persalinan. Begini rupanya kan gitu. Seperti itu kan. Siapa yang nak ngasih pengalaman yang macam gini kalau tak Allah mengasihkan. Betul tu. Tapi saya menggigil tak dapat menganukan situasi saya ni. Budak menangis, saya pun menggigil waktu itu. Jadi dah sini ni siap-siap dah. Bukan ada HP. Tahun 98 tu tak ada HP. Pakai telefon. Kemana nak saya telefon kan? Jadi saya telefon ke rumah sakit. Ibu tu rupanya di rumah sakit. Saya tahu dia pesan tadi ke rumah sakit, entah nengok apa dari rumah sakit tu. Saya telefon, Bu, ada pasien yang ibu tinggal tadi dah melahirkan. Jadi maaf cakap bidan tu bukan berterima kasih, malah dia kesal dengan saya kenapa lambat menelpon. Seperti itulah kan. Artinya kan jelek nanti dia ini. Tapi macam mana kejadiannya langsung? Panik juga ya Bu ya? Panik tak ingat lagi nak nelpon. Tak ingat lagi saya dah langsung aja dari tadi kejadiannya sakit berbaring kepala dah keluar gimana tu keberojol kayak gitu. Nah itu je. Jadi saya kenapa tak dipanggil, panjanglah prosesnya. Kenapa saya tak panggil, tak bisa kan tak mungkin mendadak. Tapi percayalah kalau dah menghendaki saatnya tak terencana gitu, bisa dalam tenang tiba-tiba. Makanya banyak pasien sekarang yang keberojol. Berapa tu pasien yang keberojol di kamar mandi, di WC kan. Seperti itu Bu kondisinya itu. Tak dapat terdeteksi. Kadang-kadang kita tidak bisa bersombong. Arti dalam katakan ini sekian jam sekian, tidak juga. Kadang-kadang kalau sudah mengendaki Allah tu ya lahir aja tanpa terteori. Padahal kita bayangkan 5 jam lagi dia mungkin bukanya lengkap dan bisa boleh. Tetapi tidak, 1 jam tu dah keluar gitu. Kata ibu tadi memang kalau Allah dah menetapkan seperti itu dapat pengalaman yang memang tak disengaja gitu kan, tidak disengaja. Jadi sesuatu kejadian tu memang tak boleh kita kesalkan. Karena saya sampai saat sekarang ni, saya pernah pesan kuih gitu. Ni acara ni, bahaya kalau kuih tak dipesan ni kan gitu. Betul. Nah tiba-tiba itu orangnya bilang lupa hari acara ni kita nak jam 2, jam 11 orang nak ambil kuih, kuihnya lupa tak ada buat. Cuba ibu bayangkan Bu, macam mana kita dengan mama kita yang mesan, apa nak kita cakap? Betul. Ya kan? Jadi tapi balik lagi kita
Allah ni kasihkan PR seperti ini gitu kan. Apa yang kita bisa lakukan dengan masalah seperti ini? Apakah aku marah-marah dengan tukang kuih? Tak mungkin kuih ni sengaja lupa gitu kan. Jadi saya bilang dengan ibu, tak apa-apa bu, kan bukan kehendak ibu. Saya bilang gitu kan. Jadi kita seolah-olah kita nak marah kata kita ini, tapi tidak. Dikasihnya kita soalan ini, bagaimana kita menyikapi? Gitu. Seperti itulah kita bisa memperlakukan ini. Padahal kita marah kan sebenarnya. Kenapa bu? Ini kan penting ini. Marah kan bu? Atau masam? Saya bilang ibu, tak apa-apa bu. Bukan kehendak ibu. Tak apa-apa lah bu. Maaf lah bu, tak apa-apa. Bukan kehendak ibu. Saya berfikir gini. Ibu ni dilupakan mungkin ini. Tapi saya ni diuji. Saya ni harus bersikap seperti apa dengan ibu ini. Oh tak maulah saya marah kata. Saya bilang gitu kan. Jadi seperti itu. Kadang-kadang masalah di kawan, di organisasi gini kan. Tiba dah di set ni. Tiba-tiba lain kan, melenceng. Oh, berarti dia ni dengan melenceng ni kita harus macam mana bijaknya ni. Jadi digitukan. Jadi kita enak je sebenarnya. Jadi seperti itu bu. Okay. Kalau saya lah bu, mudah-mudahan ya, kita betul. Kita ni kan hati dia bolak-balik Pak. Ibu seperti itu. Masya Allah, banyak pelajaran, luar biasa ibu. Kita ke ini dikit bu. Ini, oke gini udah, oke. Stunting tadi bu, selain karena nikah dini, itu biasanya karena apa lagi? Kejap bu, tapi misalnya gini, kategori nikah dini itu seperti apa bu? Maksudnya kalau zaman dulu kayaknya orang-orang 15-an tahun juga ada yang menikah, tapi oke gitu. Bagus betul pertanyaan ibu ni, sehingga saya berfikir gimana menjawabnya gitu ya. Jadi mungkin kalau anak-anak yang umur 15 tahun terjadi misalnya ingin juga menikah gitu kan, sebenarnya tak mungkin juga kita tunda kalau memang mereka dah suka sebenarnya kan. Semua dah bertempah, lembu dah berpesan gitu kan. Tetapi kita jarangkan kehamilannya. Jadi kita mengedukasi bahwasanya tunda dulu kehamilannya. Mungkin sampai umur yang aman 20 tahun. Seperti itu kan. Karena resiko daripada umur di bawah 20 tahun itu kan belum matang reproduksinya, ya kan? Jadi bisa berbagai-bagai komplikasi nanti yang kena seperti itu. Tapi kalau terjadi juga misalnya itu di bawah umur gitu kan, terjadi juga. Berarti edukasi kita pemeriksaan yang lebih komprehensif. Masuk komprehensif ini bu, sekarang ini pemeriksaan itu menurut Permenkes nomor 21 tahun 2021 bahwa pemeriksaan kehamilan itu harus terintegrasi. Tidak aja dengan bidan setiap saat berperiksa, tidak, tetapi dia harus terintegrasi dengan dokter, bagian gizi, ahli gigi ya, dokter gigi, ahli gizi, laboratorium. Ini harus dapat oleh ibu itu. Karena apa? Karena contoh dari gigi aja, berlubang sedikit gigi itu bisa berisiko pada kehamilannya. Jadi sekarang ibu hamil memang harus melakukan pemeriksaan terintegrasi. Untuk anak-anak yang di bawah umur atau pernikahan dini, katakanlah kehamilan yang dini. Jadi kehamilan dini itu kehamilan yang berusianya di bawah dari 20 tahun, ya kan? Dikatakan anak-anak itu kan sampai batas umur 18 tahun kan. Jadi kehamilan dini itu usia yang bagus untuk hamil itu sekitar 20 sampai 35 tahun. Itu rentangnya. Tapi kalau seandainya dia harus menikah, katakanlah dia tidak terelakkan lagi menikah, itu harus dicegahlah kehamilannya. Kalau dapat sampai tunda, berarti dia harus melakukan program keluarga berencana. Itu seperti itu. Apakah dari kehamilan dini tadi yang menyebab stunting? Stunting ini itu masa kritisnya itu 1000 hari pertama kehidupan. Di 1000 hari pertama kehidupan itu kuncinya. Jadi kalau 1000 hari pertama kehidupan itu aman, mantap, berkualitas, tidak akan terjadi stunting. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari 0 kehamilan sampai anak umur 2 tahun. Kadang-kadang ibu hamil, mereka selama kehamilan okey, makan bagus, periksa kontrol vitamin okey. Tapi ketika setelah bayi lahir, mereka tidak bisa melakukan pemberian ASI eksklusif. Mereka lebih condong ke susu formula.
gagallah 1000 hari pertama kehidupan tadi. Tapi kalau misalnya memang tidak mampu, ASI tidak keluar, gitu gimana? Jadi kita selesaikan 1000 masa pertama, 1000 tadi. Nah, setelah dia berhasil di masa 6 bulan tadi, ASI top, berarti hamil bagus, persalinan mantap, nifas okey, ASI eksklusif sampai umur 6 bulan okey. 6 bulan sampai 2 tahun ternyata di situ dia tidak memperhatikan makanan anaknya. Makanan pendamping ASInya tak ada. Kemudian ASI tak diteruskan sampai umur 2 tahun. Kena lagi resikonya. Jadi bidan ini sungguh luar biasa. 1000 hari pertama kehidupan itu yang dipantau dari 0 sampai anak umur 2 tahun sebenarnya, ya kan Bu? Jadi seperti itu. Pertanyaan Bu tadi yang mana, Bu? Kalau ASI tidak keluar memang. Kalau ASI tidak keluar, itu salah satu sebenarnya itu kurangnya pengetahuan. Kurang pengetahuan. Nah, ASI itu pertama bayi lahir harus dilakukan IMD, inisiasi menyusui dini. Kapan itu? Ketika dah dipotong tali pusat, dah dikeringkan, bayi disungkupkan ke dada ibu selama 1 jam. 1 Nah, jam. pada waktu inilah masyarakat ini yang tidak sabar. Mereka bilang air susu tak ada. Kenapa bayi di situ? Padahal bayi yang dilakukan IMD itu dia untuk merangsang otak nantinya, isapan pertama untuk merangsang otak untuk mengeluarkan hormon namanya oksitoksin. Nah, jadi bayi yang sudah ditelungkupkan atau didekap ke ibunya itu dia tidak langsung menghisap. Dia akan memandang, dia akan berdiam, dia istirahat dulu. Ya kan? Nanti setelah lama-lama dia akan merangkak. Dia mencium tangannya sendiri, makanya tu waktu kita mengeringkan itu di telapak tangan tu tak dilap. Jadi yang gerakkan tubuhnya. Nah, itu nanti dia merangkak kadang baru 1 jam baru dia bisa mencapai puting dan dia menghisap kuat. Nah, ketika isapan pertama itulah yang membuat terpancingnya otak di hipotalamus kita untuk mengeluarkan hormon oksitoksin. Nah, hormon oksitoksin itu akan keluar banyak ketika puting susu sering diisap. Seperti itu, Bu. Jadi bayangkan kalau kita tidak melakukan IMD, kita kasih dia ke puting botol. Langsung ke puting botol. Jadi ketika puting susu diisap, otak merespon mengeluarkan oksitoksin. Nah, oksitoksin itulah memerintahkan hormon prolaktin, hormon air susu produksi. Ya kan? Kemudian oksitoksin juga membuat otot-otot untuk memompa, untuk mendorong air susu itu keluar. Dan oksitoksin juga yang membuat rahim kita jadi berkontraksi, mengecil. Makanya ibu yang menyusui ASI, dia akan terasa nyus-nyus di perutnya, dia akan terasa mulas di perutnya. Kenapa? Karena itu kontraksi daripada rahimnya. Jadi sekali isapan itu sangat bermanfaat. Nah, bayangkan kalau seandainya ibunya tidak diisap puting susunya, dikasih susu formula, berarti oksitosin tidak akan terpancing keluar. Sehingga kan air susu tak mau dibuat dengan banyak. Nanti pasien ngasih lagi dengan susu formula. Tak usahlah diisap lagi puting susunya, banyakkan aja susu botol. Jadi 75% susu botol, 25% dia mengisap. 25% juga oksitosin itu cuma keluar. Lama-lama ibu tu bilang sedikit-sedikit, kalau gitu fullkan aja susu botolnya. Disitulah ancaman. Nah, ingat di hari pertama kita ngotot harus banyak ASI. Padahal hari pertama itu bayi penyesuaian, adaptasi, dan Allah sudah mengatur, tak perlu terlalu banyak itu. Ya kan? Cukup untuk bayi. Cukup sudah itu. Isap aja bayi itu terus. Nah, itu salah satu penyebab air susunya ibu tidak banyak. Kedua, ibunya selalu tak minum air putih. Ibunya cuma minum segelas air putih, 2 gelas atau setelah makan. Padahal usia bayi 0 sampai 6 bulan itu ibunya harus minum air putih sebanyak 14 gelas satu hari. Ini apa sih, Bu? Maksudnya apalagi kalau habis lahiran mungkin dah ibunya merasa
nanti kalau dia mau pipis dia sakit gitu. Ya kan, padahal 14 gelas satu hari sampai anak kita umur 6 bulan. Setelah 6 bulan baru berkurang 2 gelas. Jadi setelah 6 bulan ibunya nyusunya 12 gelas satu hari. Tanya balik ke ibunya, kenapa air susu tak banyak? Pertama, putingnya tidak diisap full ke bayi. Kedua, ibunya tidak minum air putih. Nah, di mana letak ilmu jugalah yang membuat ketidaktahuan ini bencana. Makanya itulah kita sebagai masyarakat, kita sebagai orang tua, adik, kakak, ingatkan bahwasanya IMD, kemudian ASI eksklusif, gitu kan? Seperti itu. Jadi secara tidak langsung kita memberi informasi ilmu yang jariah lah yang mengalir terus kalau diamalkan. Betul kan gitu. Cuma dengan Ibu Leni memilang ke adiknya atau saudaranya, minumlah air 14 gelas satu hari misalnya gitu kan. Ya kan? Tapi kalau Bu Leni bilang jangan banyak minum air putih, nanti peranakannya berair. Ya kan? Nanti jahitannya terbuka. Itu kan ilmu yang salah. Oke, itu tapi yang itu banyak beredar yang dipercayakan masyarakat. Hati-hati, bisa jadi amal jariah, bisa dosa jariah, ya kan? Gara-gara betul juga Bu ya. Seperti itu. Oke, nah tadi kita nyinggung sedikit tentang 1000 hari pertama kehidupan ya Bu. Itu yang menentukan nanti stunting atau tidak stunting. Sebelum saya maksudnya nak masuk seperti ini, 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan suatu upaya untuk mencegah paling tidak kejadian stunting, karena di sana itu stunting ini kan bersifat kurang daripada gizi kan, perhatian terhadap gizi. Nah, terjadinya stunting itu karena berkaitan terhadap gizi, gangguan gizi yang kronis terkadang kan. Jadi oleh karena itu jika kita bisa menjaga atau memperhatikan 1000 hari pertama kehidupan ini, InsyaAllah stunting itu mungkin zero, akan bisa diturunkan atau mungkin 0. Seperti itu Bu. Oke. Sebelum saya nak nanya tentang maksudnya stunting itu yang mana disebut. Nah, kita ke ini Bu ya. Tadi menarik tentang yang menyusui tadi Bu. Kadang-kadang saya pun mendengar juga orang bilang kan, maksudnya gara-gara demam anaknya sudah tidak mau menyusui lagi. Gitu, akhirnya dikasih susu formula untuk bantuan gitu, dan akhirnya memang anaknya tuh memang sudah tak bisa lagi menyusui. Itu macam mana tuh Bu? Gimana ceritanya? Jadi sebenarnya kita ingat pada konsep awal yang saya bilang tadi, semakin sering bayinya mengisap puting susu ibunya, artinya menyusui, itu otak akan terangsang untuk terus menghasilkan hormon daripada oksitoksin tadi yang saya bilang. Nah, jika misalnya kita sudah mulai mengalihkan, ya kan, anggaplah tidak 100% lagi ke ASI-nya itu, jadinya 80% sesuai permintaan, 80% juga produksi ASI itu akan terjadi. Nah, jadi kata kuncinya itu bahwasanya apapun itu kejadiannya, tidak ada tawar-menawar bahwa kita harus mengupayakan nyusu ASI eksklusif. Nah, terkait anak-anak yang tidak mau menyusu karena demam, karena sakit, itu memang hal yang wajar ya, karena mungkin ada permasalahan memang kalau anak-anak yang sakit demam ini kan. Nah, tetapi itu tidak menutup kemungkinan jangan kita pula tidak memberikan ASI. Bahkan dengan menyusui ASI yang benar, ASI yang cukup, insya-Allah kekebalan anak terhadap penyakit, gizinya akan teratasi sehingga penyakit itu mungkin bisa dicegah. Seperti itu. Bahkan sebagai obat, karena di ASI itu sudah ada sebenarnya lengkap, komplit, sudah diciptakan sedemikian sempurnanya. Jadi sangat disayangkan. Jadi jika anak tidak mau menyusui, bukan malah kita mengalihkan ke yang lain sebenarnya kan, tetapi kita tetap meningkatkan kualitas menyusunya, posisi menyusuinya, teknik menyusuinya, kemudian kondisi ibunya itu harus kita mantapkan. Nah, terkadang yang salah satu yang menyebab kadang bayinya itu merasa tidak mau berlama-lama, tidak merasa puas, itu tergantung daripada ibunya juga, karena ibunya itu terkadang mereka
tidak mau berlama-lama menyusukan anaknya itu. Ya kan, mereka ya sebentar mungkin dikarenakan sibuk, bahkan ada yang sambil menyusui megang-megang HP gitu kan. Jadi tidak fokus untuk kita memberikan makanan kepada anak kita, kan, seperti itu. Nah, jadi menyusuilah sesering mungkin gitu kan. Jadi kualitas air susunya itu pun kita perhatikan juga seperti itu, Bu. Oke, berarti ibu harus tetap berusaha menyusukan gitu ya, karena Bu, ya? dalam Al-Quran itu memang kita pun dianjurkan untuk menyusukan itu selama 2 tahun. Pernah tidak kita membayangkan, mungkin kalau bisa berbicara bayi itu kita akan menangis, karena anak itu akan meminta, kenapa hak aku tidak dapat, kenapa aku tidak sama seperti anak orang itu, kenapa aku harus dikasih selain air susu ibuku, mana hakku, mana jatahku. Jadi sepertinya kita harus merasa sedih sebenarnya. Nah, kemudian merasa tidak kenyang. Nah, balik lagi merasa tidak puas. Balik lagi ke kitanya, teknik kita. Kemudian kita selalu menyusukan anak itu sebentar. Nah, seharusnya kita menyusukan anak itu, kita harus selesaikan satu payudara itu sampai benar-benar yakin sudah kosong dan dah habis. Seperti udah karena apa? Karena kekentalan dari air susu itu yang terakhir itu kan kental, itu lemak, itu yang membuat bayi berat badannya jadi bertambah gitu kan. Nah, di awal-awal itu seringnya air susu itu encer, kadang bening. Nah, itu kan proteinnya. Jadi untuk protein, untuk tumbuh, untuk menjadi tinggi gitu kan ya. Jadi memang sudah lengkap. Nah, jadi ketika anak menyusu cuma sebentar, dia tidak akan dapat sampai ke di penghabisan itu. Jadi setelah nanti anak menyisap satu payudara mungkin bisa setengah jam, berlama-lama kita di situ. Tergantung kadang anaknya kan, kadang udah ngisap tidur, udah ngisap. Jadi kita kan udah tidur sebentar. Kan anak itu ingin main-main, kadang kan udah menyusu dia terlelap sebentar, kita langsung lepaskan. Nah, itu kadang-kadang kita yang seperti itu. Nah, jadi kalau sudah dia mengisap payudara, yang satu payudaranya sudah yakin habis, kemudian nanti dia pindah sebelah lagi. Nah, ketika payudara kedua dia tidak akan banyak lagi mengisap karena sudah kenyang di payudara pertama. Nah, nanti mungkin dia dah tertidur. Nah, nanti untuk memulainya lagi kita selesaikan daripada payudara kedua tadi yang belum diselesaikan sampai habis. Bukan dari yang payudara pertama lagi ngulang. Jadi seperti itu ya, selesaikan lagi payudara yang tadi cuma sebentar. Jadi diisapkan ke bayinya. Jadi seperti itu. Kemudian teknik ibu, terkadang dia menyusukan anak itu berduduknya aja tidak nyaman. Seharusnya dia mencari posisi yang nyaman, mungkin bersandar. Ini tidak, kadang terbungkuk-bungkuk, kadang ya tidak posisi yang nyaman sehingga ibu tidak bisa bertahan lama seperti itu. Kemudian perlekatan daripada mulut bayinya. Jadi kadang bayi itu sebenarnya kalau kita teknik menyusui yang benar itu dia harus berada di lurus. Jadi perut bayi itu menghadap ke arah perut ibu. Bukan berarti dia lurus, bayinya kepalanya itu dimerengkan gitu, sehingga kan perlengketan itu bayi itu tidak bisa mencakup areola. Apa itu areola? Daerah yang hitam besar itu ya. Jadi orang menganggap bahwa bayi cukup menghisap puting. Bukan puting untuk puting itu cuma untuk mengeluarkan aja campaknya air susu, tapi untuk memerahnya terdapat di areola. Makanya perlekatan yang benar itu sangat mempengaruhi tentang produksi banyaknya isapan daripada bayi tersebut. Ya, jadi kalau seandainya sampai dower bibir bayinya itu, yang bibir bawahnya sampai terlipat keluar bibir, itu sudah seperti itu. Sampai kan areola tadi itu mencapai ke langit-langit. Jadi dia memerahnya di situ. Nah, jadi sering beranggapan bahwa kami tidak ada puting susu, jadi bayi tidak menyusui. Bukan, bayi tidak mengisapnya di puting, bayi mengisapnya di areola. Jadi itu sangat-sangat berbeda gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Oh, berarti memang, Masya Allah, berarti ilmunya tuh memang harus banyak. Harus. Ibu-ibu. Jadi dah dons dulu. Puting susu kami tak tak bagus, ataupun agak tak timbul, ataupun tak muncul atau segala macam. Dan pada hal itu perlu perawatan. Kemudian teknik menyusuinya, ya, sehingga kan kalau kita bisa memerah ASI, tidak payah sebenarnya menggunakan alat. Kita bisa menggunakan pakai tangan kita sendiri dengan daerah areola itu yang kita perah. Daerah yang hitam yang besar itu yang bukan di putingnya yang kita pencet. Kalau di puting pencet akan keluar gitu kan ya. Tapi di areola. Jadi kalau puting susu lecet itu dikarenakan teknik posisi perlekatan yang salah. Jadi seperti itu, Bu.
Masya Allah, betul memang sebenarnya calon ibu memang harus punya banyak ilmu ya, harus banyak persiap ilmu. sejak hamil memang harus banyak belajar Banyak lagi belajar di harusnya. mana ibu-ibu hamil harus belajar. Itulah di kelas ibu hamil. Nah, masalahnya masyarakat kita ini diundang kelas ibu hamil setiap bidan desanya mengadakan kelas ibu hamilnya cuma datang 1-2 orang. Betul, betul, Bu. Ya Betul kan, sekali. padahal kelas ibu hamil itu merupakan wahana atau tempat untuk di mana kita bisa menyampaikan segala informasi, edukasi terkini, ilmu. Jadi kualitas daripada seseorang anak itu, kualitas dari kehamilan itu tergantung pada ilmu. Harus ada ilmu. Beda orang yang hamil dengan berilmu dengan hamil yang tidak berilmu, sangat beda kualitasnya. Nanti hasilnya tuh bayi yang akan dilahirkan tuh sangat berbeda gitu. Oke, betul. Oh, sepakat kayaknya. Masya Allah, luar biasa betul. Dan banyak betul ilmunya, Masya Allah. Banyak. Jadi bisa pemerintah ini sudah luar biasa untuk meningkatkan kualitas generasi kita ini. Pertama melalui adanya kelas balita. Di kelas balita itu akan diajarkan kelompok umur balita sekian ini loh, akan diajarkan tentang edukasi tentang ini. Di mana di Posyandu itu kelas balita. Kemudian kelas ibu hamil. Dah tergantung kita tidak maunya, kadang tidak merespon, tidak betul, mau datang. Udah disediakan pemerintah fasilitas, obat sudah gratis, vitamin sudah gratis, pemeriksaan labor sudah gratis. Kita saja lagi yang tidak mau seperti itu. Padahal dekat, tinggal mendatangi Padahal dekat. Nah. Karena apa? Karena tidak ada ilmu. Nah, tapi setelah mereka ada ilmu, kenapa harus penting makan tablet tambah darah untuk supaya kita tidak terkena anemia. Nah, kenapa anemia? Karena anemia sangat tidak baik pada kehamilan, bisa mengancam keguguran, bayinya cacat, kemudian perdarahan habis melahirkan. Nah, kalau ilmu-ilmu itu mereka tahu, berarti mereka nanti mau memakan gitu, seperti itu. Jadi ayolah ibu-ibu hamil, ayo ke kelas ibu hamil. Ke kelas ibu hamil, calon-calon pengantin, silakan memeriksakan diri dan berhak untuk mendapatkan edukasi. Ini kan selain ibu hamil, suaminya juga ini kan penting. Jadi kelas ibu hamil itu seharusnya bukan ibu hamil aja yang datang, suaminya juga harus datang. Ya, jadi di suami dan istri harus ikut belajar sebenarnya. Ya, jadi suami ini sebagai pendamping, suami sebagai pemotivasi, suami sebagai pensupport gitu kan. Itu sehingga kan nanti ibunya jadi termotivasi. Karena ibu hamil ini kadang ada rada-rada malas, ada rada-rada tak mau makan, ada rada-rada mau diperhatikan, ya seperti itu. Boleh nih. Iya. Oke. Ini Bu, cerita tentang kehamilan, ngidam itu sebenarnya beneran ada atau tidak sih Bu? Aduh ya, jadi ngidam itu sebenarnya sesuatu keinginan ya, keinginan yang lumrah lah sebenarnya untuk ibu hamil. Nah, kata-kata ngidam itu sebenarnya apakah kalau kita tidak mencapai yang apa kita idamkan gitu kan, nanti kita akan berpengaruh kepada bayi. Nah, jadi kalau mengidamnya yang negatif macam mana? Seperti itu kan. Jadi mengidam sesuatu, ibu hamil itu memang kepingin dia makan itu, kepingin makan ini. Karena apa? Karena pada kondisi awal-awal hamil muda, ibu ini akan mengalami namanya mual muntah. Ya kan? Itu memang normal seperti itu. Normalnya seperti itu. Jadi dia akan mengalami morning sickness. Kadang-kadang di mualnya di pagi hari, dia akan mengalami mual dan muntah. Nah, pada waktu itu dia beringin-ingin, berangan-angan pingin makan inilah, pingin makan itu, untuk dia merasakan ketika dia makan sesuatu itu dia akan berkurang mual muntahnya. Seperti kita merasakan seperti mengidam. Tiba-tiba dia pingin dimakan buah mangga gitu kan. Karena dia mual, kayaknya mangga tuh segar. Jadi seperti itu konsepnya. Jadi gimana Bu pertanyaan Putri? Wajar nggak sih, maksudnya kadang adalah yang hidamnya sampai yang aneh-aneh pula. Jadi mengapa ibu hamil muda itu mual, mengapa dia muntah, mengapa dia sembelit, mengapa susah buang air besar, mengapa dia pusing. Nah, jadi ketika kita hamil akan terjadi perubahan hormon, hormon estrogen dan progesteron, terjadi peningkatan. Nah, awalnya memang biasa-biasa saja kadar hormonnya ya seperti normal, tetapi ketika terjadi kehamilan dia tidak meningkat. Karena fungsi hormon estrogen itu tadi dia akan melebarkan rahim, melebarkan payudara, pinggul segala macamnya. Jadi dia harus naik. Nah, tapi efek samping
karena dia tinggi, setiap ibu hamil berbeza-beza. Ada yang kuat, ya tak ada permasalahan. Ada yang tak kuat terhadap peningkatan estrogen itu, dia akan mengalami muntah yang berlebihan. Ya. Jadi apakah mual muntah itu wajar, Bu? Ya wajar, lihat dulu. Frekuensi berapa kali dikatakan wajar gitu. Kalau sudah 8 kali atau lebih, itu sudah melebihi dari hiperemesis. Berarti itu terjadi udah berlebihan muntah, dan itu tidak lagi wajar. Seperti itu. Oke. Nah, jadi ada lagi nanti triknya bagaimana cara mengatasi mual muntah, cara makan. Jadi porsinya kecil tapi sering. Seperti itu. Hindari makan makanan yang merangsang mual muntah seperti lemak-lemak, seperti itu. Jadi diedukasi. Jadi setiap itu ada edukasinya. Oleh karena itu bidan ini mereka memang harus banyak melakukan edukasi. Berlama-lama dengan pasiennya, kemudian mengasihkan informasi, pendidikan dan segala macamnya seperti itu. Jadi mulia memang sebenarnya. Masya Allah, bidan betul, ini, tak Bu. salah. Iya, kan untuk menyelesaikan satu pasiennya itu berlama-lama. Iya. Oke. Seperti itu, Bu. Insya Allah. Oke. Itu ini pembahasan terakhir kita. Saya mau balik ke stunting tadi, Bu. Yang mana yang kita sebut stunting tuh? Jadi ada orang beranggapan bahwasanya anak yang pendek itu belum tentu stunting. Anak pendek belum tentu stunting. Tapi anak stunting pasti pendek. Oh gitu. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita melihat anak-anak itu pendek menurut kata kita, nah tentu kita itu stunting. Kita tidak boleh langsung mendiagnosa atau mengecaskan itu anak itu stunting. Dia pendek itu stunting, tidak seperti itu. Nah, stunting itu dia ada standarnya. Jadi pengukuran stunting itu bisa berdasar. Jadi stunting itu akibat daripada adanya gangguan gizi yang kronis. Gizi juga ujung-ujungnya kan dari awalnya itu. Betul. Itulah dari 1000 hari pertama kehidupan tadi, ya kan? Dari gizi hamil, gizi ibunya menyusui kan? Dari awalnya dari situ. Nah, berarti dia berlama-lama, bukan langsung stunting, tidak. Dia ada prosesnya, berarti ada gangguannya sudah seperti itu. Nah, jadi untuk melihat apakah anak itu stunting, makanya itu dilakukan pengukuran. Nah, permasalahannya mungkin kita jarang membawa anak kita ke posyandu. Betul. Karena kita menganggap bahwasanya cuma ukur tinggi, cuma berat badan, bisa di rumah ada timbangan. Di sini ada senti ada, ya kan? Tak perlu jauh-jauh ke posyandu, ya kan? Tetapi sangat-sangat salah. Karena apa? Karena untuk mengetahui stunting itu akan diperhitungkan bisa menggunakan grafik yang ada di buku KIA yang pink itu. Di buku KIA itu ada kolom grafik berat badan per umur, tinggi badan per umur. Nah, jadi ketika berapa umur anak, berapa tinggi anak dimasukkan ke dalam grafik. Ketika titik grafik itu, misalnya umur 1 tahun, tingginya misalnya sekian 80 misal gitu, dititikkan di sudut titik itu nanti dibaca. Nah, ketika titik itu berada di bawah -2 standar deviasi, defisiasi itu di bawah -2 berarti anak itu dikatakan stunting. Meskipun ada anak yang kalau kita lihat perbandingan dua ni sama-sama pendek, tapi yang satu pendek ni tidak stunting, yang satu pendek ni stunting. Padahal kalau kita kasat mata sama-sama pendek, tapi kenapa? Karena mengukurnya pakai grafik itu yang menentukan satu stunting. Kalau yang satu itu tepat betul di -2, dia normal. Tapi bawah -2 bawah stunting. Di rumah bisa ngukur, tapi yang membaca itu itu bidan nanti. Jadi pendek yang dikatakan stunting itu tadi ketika tinggi badan per umurnya itu diukur, kemudian diukur dimasukkan dalam standar defisiasi itu tadi, itu berada di bawah -2. Baru dikatakan anak itu stunting. Itu biasanya maksudnya usia berpengaruh, maksudnya di usia berapa kita bisa terbaca itu stunting? Itu kan 2 tahun kan? 2 tahun ke bawah itu nanti kita mengukur panjang badan anaknya kan ya. Jadi nanti kita itu akan melakukan penimbangan bayi itu mulai dari 0 kan? 0. Nah, nanti itu terlihat dari berat badannya.
panjang badannya. Oke, Jadi oke, anak yang di bawah umur itu biasanya diukur panjang badan namanya. Kalau lewat 2 tahun tu tinggi badan. Ya. Nah, jadi nanti kita ukurlah pertumbuhan dia itu. Sesuai buku itu tadi. Sesuai dengan umur dan tinggi dimasukkan ke dalam grafik. Akan terbaca di situ. Seperti itu, Bu. Apa penanganannya, Bu? Kalau misalnya dah ketemu nih yang begini nih, gitu. Jadi penanganannya itu memang saat ini orang tak menerima kalau anaknya dibilang stunting. Iya betul, tak salah itu, Bu. Bisa-bisa kita kena marah. Iya, akhirnya tak mau ke posyandu lagi. Mereka merasakan itu merupakan aib, padahal tidak, ya. Padahal tidak seperti itu. Justru dengan kita membawa anak ke posyandu, dengan kita mengukur tahu bahwa tingginya kurang dari yang ditentukan, itu kan bisa dilakukan cepat segera perbaikan, ya. Karena apa? Untuk mencegah tadi. Nah, tapi kalau sudah terjadi stunting, tentu itu kan lain lagi. Gizinya lagi diprogramkan lagi, pola asuh ibunya seperti apa, mengasuh anaknya. Kadang-kadang mungkin dia orang berkecukupan, tapi pola asuh makan anaknya itu kan mau simple-simple saja seperti itu. Banyak yang harus kita kerjakan. Nah, kalau sudah terjadi stunting, apalagi upaya yang dilakukan itu tadi perbaikan gizi. Di rumah itu keekonomian seperti apa. Jadi semua itu terlibat, bukan dari kesehatan saja bahkan. Masalahnya adalah itu tadi macam Ibu cakap, Bu, orang maksudnya orang dia tak mau lagi ke posyandu gara-gara rasanya anaknya ini kayaknya akan stunting gitu. Itu salah besar, ya. Justru dengan kita dapat mencegah, dapat mendeteksi lebih awal, itu akan sangat terbantu itu, ya. Jadi kita bawa anak kita, ya. Jadi bukan berarti kadang-kadang anak yang sehat gemuk itu pun dia dah sehat, bisa juga obesitas gitu kan. Jadi status gizi itu bisa kita lihat dengan kita membawa anak ke posyandu. Kemudian di posyandu aja tidak kita ukur tumbuhnya saja. Tumbuhnya saja yang kita ukur. Apa tumbuhnya? Tinggi, berat badan, lingkar kepala. Bukan itu aja, tetapi yang diukur perkembangannya juga. Melalui bisa kita nilai paling simpelnya di buku KIA. Jadi di buku KIA itu sudah ada perkembangan anak setiap bulan. Misal 0 sampai 3 bulan. Di situ ada beberapa pertanyaan kuesioner yang harus kita jawab. Apakah anak sudah bisa mengangkat kepala dengan tegak? Seperti itu. 0 sampai 3 bulan. Kita sendiri orang tua bisa mengisi. Ketika kita jumpa anaknya kita belum bisa tegak di umur 1 bulan, sabar dulu karena ini batas umur 0 sampai 3 bulan. Bulan depan kita lihat lagi. Seperti itu. Apakah anak itu bisa tertawa ketika bermain cilubah, misal gitu. Mungkin kita apalah pertanyaan ini seperti itu. Padahal di situ bisa mengarah ke penglihatan anak, pendengaran anak. Apakah anak itu tuli? Apakah anak itu tidak bisa melihat? Seperti itu. Jadi komplit pertumbuhan dan perkembangan. Apakah anak sudah bisa berbicara? Apakah anak sudah bisa mengoceh? Jadi ada di buku. Makanya buku KIA itu dimanfaatkan. Harusnya dimanfaatkan. Bukan buku KIA itu disobek-sobek dikasih anak main. Betul. Karena disitulah dari awalnya, ya kan? Ini entah buku KIA-nya entah ada entah tidak. Ada pun mungkin tak pernah dibawa, tak pernah dibaca. Betul, tak pernah dibaca. Jadi kesalahannya di mana? Apakah kesalahan di orang tua? Orang tuanya apa pernah mendapat info apa tidak? Seperti itu. Jadi kita memang harus punya ilmu. Jadi seperti itu. Sungguh luar biasa buku KIA itu. Oleh karena itu sekarang orang tak punya buku KIA, malah orang tu beli online seperti itu kan, untuk agar anaknya itu terekam jejak kesehatannya itu. Seperti itu, Bu. Jadi komplit buku itu dalam itu. Jadi kita simple. Jadi ibu bisa, anakku 1 tahun. Di sini kuesioner pertanyaannya, apakah anak sudah bisa berjalan sambil melompat-lompat? Seperti itu kan. 3 kali berturut-turut, 3 bulan berturut-turut tak bisa. Berarti kan tandanya tidak. Nah, ketika 1 poin jumpa tidak, setelah diulang 2-3 bulan, mungkin di pertama jumpa tidak, jangan langsung vonis tidak. Kita tengok lagi. Ya kan? Bulan ke depan tidak juga lagi. Ternyata di bulan ketiga dia dah bisa. Nah, jadi seperti itu. Ketika sekali jumpa tidak, berarti kita harus berkonsultasi, kita melaporkan diri. Kok tidak? Jadi tak bisa kita, kok anak aku belum bisa berjalan ya? Kok anak aku sekian ini? Dia ada kuesioner di situ, pertanyaan untuk setiap umur. Jadi seperti itu, luar biasa. Sepertinya maksudnya
masih berat perjalanan bidan dan kader posyandu untuk Itulah, mengedukasi masyarakat ya Bu ya. seperti itu, Bu Leni. Emak saya kan kader posyandu Iya, Bu. gitu. Alhamdulillah. Jadi kemarin alhamdulillah terbuka, maksudnya kadang kan ada Zoom, ada apa semuanya itu. Alhamdulillah emak orang yang berpikiran terbuka, dia bisa menerima ilmu-ilmu yang Iya, sekarang betul. itu gitu kan. Jadi kemarin dia cerita ada di situ juga anaknya baru berapa ya? Kayaknya belum 2 tahun gitu Bu. Dikasih makan bonbon sehari berapa bungkus. Allah. Ya Allah, Ibu sungguh. Dan di buku kayak juga sudah diatur makan usia anak 0 sampai 6 bulan ini, bahannya ini, cara mengolah ini, ya sungguh komplit. Cuma kita lagi yang mengasuhnya, ya kan? Kadang-kadang tidak sempat, kadang-kadang kita tidak ini. Seperti itu, Bu Leni. Satu, orang menganggap setelah imunisasi di posyandu sudah tak ada lagi datang lagi kan. Nah, betul. ini bulan Agustus, bulannya vitamin A. Nah, di mana ibu-ibu sekarang yang punya balita kan? Vitamin A dikasihkan selama 2 kali selama 1 tahun untuk mencegah rabun senja, untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak. Nah, kenapa itu tak dikasih ke anaknya seperti itu? Kan? Ya berat tugasnya Iya, apa? kan itu untuk mencegah rabun senja, untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak dengan pemberian vitamin A. Ya, justru kita itu tak open, karena kita ini sesuatu yang sifatnya gratis dikasih pemerintah itu hal-hal yang mungkin tidak terlalu gimana gitu. Padahal kalau kita berpikir itu sifatnya penting sehingga kan pemerintah berusaha upayakan untuk memenuhinya, mendanainya. Tablet tambah darah seperti itu kan, itu kan dapatnya gratis itu kan. Iya betul. Ya, ke puskesmas, ke bidan desa, puskesdes segala macam. Nah, tetapi mungkin terkadang orang menganggap karena ilmu itu tidak. Mungkin dia merasa aku udah sehat, kenapa aku makan vitamin D? Jadi harus punya ilmu. Kenapa aku makan tablet tambah darah? Selama berapa lama aku makan? Kalau seandainya aku tak makan 1 hari gimana? Tablet tambah darah kalau kita makan rutin setiap hari, setiap malam selama 30 hari akan menaikkan 1 gram HB gitu. Ya kan? Itu kalau 30 hari rutin makan. Jadi kalau kita tidak makan ya seperti itulah kan. Jadi kan ilmu itu penting. Betul ya. Kadang. Oke. Baik, tadi panjang lebar kita bahas stunting juga, tentang kehamilan juga ya Bu ya. Sebenarnya banyak sebetulnya lagi kalau mau dibahas gitu kan ya, seru sepertinya, tapi waktu membatasi gitu. Mudah-mudahan yang akan datang bisa mengundang Ibu lagi gitu. Amin. Amin. Jadi sebagai penutup Ibu, Ibu mau berpesan kepada ibu hamil, para suami siaga, orang tua yang punya batita atau balita itu, boleh Ibu? Baik, terima kasih. Pertama, yang perlu kita sikapi bahwasanya saat ini kita membutuhkan informasi yang terpercaya, bukan isu-isu belaka atau beredar ya yang membuat sehingga kan kita menjerumus ke hal yang tidak baik nantinya. Jadi edukasi, kemudian ilmu terkait tentang kehamilan ya, itu aksesnya sekarang mudah didapat ya. Fasilitas kesehatan seperti puskesdes, pustu, puskesmas itu mereka melayani dan memberikan informasi ya. Jadi oleh karena itu kita harus bisa membuka diri. Ketika kita dinyatakan kita hamil, kemudian kita mempunyai bayi, balita, marilah kita ya fokus apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan generasi yang berkualitas. Nah, sederhana saja, paling tidak melalui posyandu. Nah, posyandu ini bukannya milik orang kesehatan sebenarnya, bukan beranggapan orang kesehatan punya, tetapi posyandu ini milik masyarakat. Dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan posyandu ini sangat-sangat luar biasa sebenarnya, karena di posyandu ini kita sudah bisa melakukan bukan saja imunisasi, penimbangan, tetapi sudah melakukan pemeriksaan ibu hamil, pelayanan KB, nifas dan segala macamnya ya. Jadi oleh karena itu marilah kita bersama-sama mendukung segala upaya program pemerintah ya untuk menuju masyarakat, menuju kesihatan yang lebih baik gitu. Jadi saya ingatkan lagi bulan Agustus ini ya, contohnya saja bulan pemberian vitamin A. Marilah kita sukseskan bagi anak-anak yang mempunyai balita ya di bawah 5 tahun ya, itu mereka harus mendapatkan vitamin A. Jadi sebagai masyarakat paling tidak kita melaporkan diri ya, datang ke posyandu ya, seperti itu Bu.
Jadi untuk ibu hamil di sini kita sangat menghimbau ya untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Jadi ibu hamil, ibu nifas, ibu melahirkan itu mereka harus benar-benar melakukan pelayanan atau pemeriksaan yang berstandar dan berkualitas ya, seperti itu. Karena menganggap bahwasanya mereka menilai diri mereka sehat, jadi mereka tidak perlu memeriksakan diri, itu sangat hal yang salah ya. Jadi ada hal-hal terkait setiap perkembangan anak, setiap bulan kehamilannya itu akan mengalami berbagai perubahan, berbagai macam-macam permasalahan yang nanti mungkin ditemukan. Oleh karena itu, lakukan perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi seperti itu. Oke, alhamdulillah. Ya, souvenir saya, souvenir saya. Terima kasih banyak Ibu, sudah banyak sekali ilmunya, luar biasa sekali. Walaupun banyak sebenarnya bertebaran ilmu-ilmu, tapi kalau kita bicara langsung dengan ahlinya gitu, Masya Allah, itu ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan. Apalagi pengalaman Ibu yang luar biasa ini gitu. Kami terima kasih banyak Ibu. Untuk Ibu ada kenang-kenangan. Alhamdulillah, saya terima kenang-kenangan yang luar biasa. Insya Allah kenang-kenangan sederhana. Insya Allah, terima kasih. Oke, baik. Semoga berkah. Terima kasih. Amin. Ibu Oke. Leni Iya, Bu. dan rekan-rekan. Iya, siap. Oke, baik. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.